Hai guys, jumpa lagi dengan my channel. Not large, not small, just medium. Pada kesempatan baik ini, kita lanjutkan kembali belajar Flutter Android. Kali ini kita akan melakukan list view. Data-data dari database yang kita ambil dari REST API. Sekalian juga nanti ada image ataupun icon kita tampilkan di layar smartphone kita atau di virtual device kita. Kali ini akan lebih detail mengenai data chain history, jadi pergerakan data dari mulai kita akses sampai tampil dia bagaimana, supaya kita lebih memahami lagi semakin dalam tentang perubahan data yang ada di dalam. Tapi secara garis besarnya saya jelaskan terlebih dahulu, itu dari smartphone, katakanlah kita mengakses data ini, katakanlah langsung aktif pada saat ditekan suatu tombol, nah itu data mengalir dari database, ya. Ada nanti di sana file PHP kebetulan, ataupun kita tidak tahu pun filenya pun no problem ya. Yang penting pada saat dia diakses, dia data JSON-nya kelihatan. Kemudian ini data JSON-nya nanti bisa kita browse, nanti file ini akan kelihatan data JSON-nya. Kemudian dia di decode di sisi Flutter sehingga menghasilkan data string ataupun nanti kombinasi string dan integer bisa kita lakukan. Kemudian sebelum ditampilkan dia ini ada model-model, kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya sampai 3 blok ya. Blok pertama di data model itu berupa data model kelas atau data model yang satunya lagi. Kemudian dia serializing JSON, diserialkan sebelum di-show-kan atau ditampilkan di melalui build konteks kita gitu. Oke, sebelum kita coding ya, kita lanjutkan dulu detailnya. Jadi nanti pergerakan data saya akan ulas lagi, yaitu ini untuk mengakses data di network ataupun di server itu selalu kita menggunakan asynchronous function. Jadi pergerakan data dari mulai kita send dia data URL-nya, masuklah dia ke server ya kan. Kemudian di server itu atau di backend itu ada nanti suatu script yang dalam hal ini misalnya saya gunakan PHP ya, ataupun ini kita tidak tahu, no problem, di sisi backend kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi ini saya kasih tahu karena kebetulan yang di sisi sini saya juga yang membuat. Tapi nanti bisa juga kita lakukan yang kita tidak tahu, katakanlah di backend-nya kita bisa mengetahui dan memindahkan data dari sisi katakanlah di hosting ke lokal komputer kita gitu, supaya untuk pembelajaran kita langsung dari lokal host saja gitu. Di query ini masih format SQL ya, saya select bintang from bla 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 gitu. Kemudian sama si JSON di sini di encode menjadi file JSON. Nah, file JSON itu formatnya nanti bisa kita lihat itu di browser, waktu kita browse dia filenya itu akan kelihatan file-file JSON-nya. Kemudian di sisi Flutter dia akan return atau balik di sisi Flutter itu nanti di decode. Nah, kalau di decode itu biasanya formatnya string ataupun nanti kombinasi string dengan data, misalnya data numerik menjadi integer gitu. Kemudian resultnya setelah di decode tentu string atau integer tadi ya. Nah, kemudian ini yang biasanya kita kombinasi. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini biasanya di standar, selalu blok diagramnya demikian. Nah, di posisi poin yang ini, panah yang ketujuh, ini biasanya kita convert ke data model agar bisa kita serialkan di dalam sebelum kita mengakses ke build konteks ya. Jadi ada dua versi untuk melakukan serializing JSON ini.
ya. Nanti di video-video selanjutnya mungkin akan kita bahas lagi. Nah, jadi kita tahu pergerakan datanya di sini, kemudian baru kita show-kan nanti dia ke build context ya, sehingga tampillah di layar handphone ataupun di virtual device kita. Oke, ini tadi ya, ini data di posisi ini di database. Itu bisa juga kita lihat ini di posisi di database ya SQL format. Kemudian di sisi waktu kita browse, ya ini di encode ya. Jadi ini format JSON. Kemudian katakanlah untuk menampakkannya penglihatannya itu supaya bagus, ini sudah sesuai dengan format JSON atau tidak, dan penampilannya jauh lebih enak kita lihat, dan field-fieldnya apa saja. Kalau gini kan kayak susah kita melihat apa saja fieldnya. Kalau gini kan udah langsung tahu field-field yang ada itu, misalnya name, capital, flag, date, time gitu kan. Jadi lebih ini, dan langsung bisa kita kelihatan ini valid nggak ini file JSON-nya atau tidak gitu, format JSON datanya gitu. Kemudian nanti di sisi konsol Visual Studio Code-nya ini bisa kita lihat hasilnya yang di decode tadi menjadi string ataupun integer. Nah, ini bisa dilihat. Nah, setelah itu nanti di serializing baru ditampilkan dia di posisi layar monitor kita atau di handphone kita. Oke. Ini tadi udah saya sampaikan. Nah, kemudian seperti biasa sebelum kita melakukan coding ini, kawan-kawan harus ingat bahwa Flutter Basic itu kita lakukan ini ada 3 ya bawaannya si Flutter, main function, stateless widget, kemudian stateful widget. Kemudian yang di luar blok ini ada independent function, itu bisa kita buatkan pada case-case tertentu kayak gitu. Oke, kita lakukan saja sekarang langsung ke codingannya supaya bisa sama-sama kita lihat. Oke. Jadi seperti tadi main function kita buat dulu, main run app ini, my app. Ini adalah main function. Kemudian setelah main function kita buat stateless widgetnya, ketik st, cari stateless widget ini, baru my app. Oke, setelah stateless widget, yang ketiga adalah kita bikin stateful widget, cari stateful widget. Sini katakan namanya my project. Terserah rekan-rekan mau apapun namanya, yang penting nanti dia konsisten untuk pada saat kita melakukan coding. Oke, setelah selesai kita bangun katakanlah basicnya ini, sekarang kita buatkan, misalkan kita sekarang membuatkan application bar-nya ataupun ini judulnya gitu, fetch data from REST API. Oke, sekarang kita buat, oke, ini membuat application bar ya, material application, material app, oke, home, kemudian sini scaffold, kemudian sini app bar, app bar, kemudian title, kemudian teksnya. Nah, teksnya tadi kan sudah bisa kita lihat kembali. Nah, kayak mana saya bisa melakukan ini, ada di bukan kita hafal ya, ada filosofinya itu di project F0001, F001. Nah, itu bagaimana kita bisa membuatnya ini supaya gampang gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ini. Kita taruh fetch data from REST API, pengambil data dari REST API ya. Fetch data from REST API. Oke, kita rapikan dulu supaya nanti dia di tengah. Refactor, center. Kemudian ini kita kasih consnya supaya garis-garis bawahnya hilang. Kemudian di application bar ini, agar debugnya juga hilang, kita tampilkan sini debug banner false, karena defaultnya adalah true ya. Oke, ini kita rapikan, kasih cons. Oke, kita panggil virtual device kita.
Citaran untuk menampilkan header di sini ataupun judul. Judul yang kita inginkan tadi sama dengan ini ya, tapi masih ini. Nanti yang baris keduanya bisa kita tambahkan, tadi masih fetch data from REST API, dia akan tampilkan gitu. Ini lagi dia di build gitu. Ini kira-kira memakan waktu setengah sampai 1 menit. Oke, rekan-rekan sambil ini jalan, kita bisa kembali ke materi PowerPoint ya di sini. Nah, oke, sekarang kita sambil menunggu ini jalan, ini sebenarnya oke kita pinggirkan sedikit. Ini sama semua proyek-proyek sebelumnya, ini blok diagram ini sudah lebih detail, ini sama semua berfungsi. Dari poin nomor 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, ini sama semua. Tinggal kita nanti pakai metode apa, misalkan tadi di sini kita pakai HTTP, misalkan di sini ya. Nanti bisa juga kita pakai DIO, ya bisa nanti pakai put, get, dan lain sebagainya. Nah, tinggal merubah-rubah di situnya. Nah, sedangkan yang 6 ini tergantung situasional dan tergantung programmernya. Bisa juga di data modelnya ini dibikinkan file tersendiri atau bisa langsung digabungkan di dalam skripnya, tidak di split gitu. Kemudian ada juga yang bisa ini digabung dia dengan build konteksnya ini, widget build konteks digabung sehingga langsung ditampilkan. Nah, untuk kali ini saya kasihkan di sini warnanya sama. Ini poin A6 dan poin 7 yang abu-abu ini kita gabungkan di dalam satu script di build konteks. Nah, kalau sebelumnya ada yang data modelnya kita bikinkan file tersendiri gitu. Ya tergantung rekan-rekan lah bagaimana bisa menyikapinya itu supaya enak gitu. Nah, sementara nomor 1 sama nomor 4 sama nomor 5 ini itu asynchronous function ini di dalam satu blok ya. Jadi pada saat kita bikin asynchronous function ini langsung tercover ini 1, 4, 5 ini gitu. Oke, nanti untuk melakukan katakanlah ini nanti kita copy paste saja karena di pelajaran-pelajaran sebelumnya bagaimana katakanlah kita men-send atau mengirim data URL ke server kita ya kan, kemudian supaya merubah tadi SQL format menjadi JSON format dia di encode, nah, di sisi Flutter nanti di decode supaya menjadi string ataupun integer, itu ada di materi sebelumnya. Jadi kita, oke ini hasilnya sudah keluar, kita lihat dulu. Oke, sudah dapat ya. Ini tinggal kita tambahkan, ini nama filenya, nama projectnya ya, REST API list view HTTP GET. Nah, berarti kita pakai itu. REST API list view, nah kita langsung buatkan saja. REST API list view, di baris keduanya ya. Ini REST API, mungkin ini langsung ya, REST API list view. Kita lihat lagi materi PowerPoint kita. REST API list view HTTP GET. Nah, HTTP GET REST API list view underscore HTTP GET. Ini yang bersama di sini ya. REST API list view HTTP GET itu nama projectnya, biar tahu bahwa file ini yang kita buat adalah namanya, nama projectnya REST API list view HTTP GET. Nah, untuk menampilkan update kita yang terbaru tadi cukup menggunakan hot reload. Klik di sini, kira-kira 3 detik udah langsung terupdate di sini. Nah, REST API list view HTTP GET, oke ya. Oke.
Selanjutnya kita akan melengkapi skripnya ini. Nah, cara melengkapi skrip yang pertama kita akan lakukan yaitu asynchronous function-nya. Ya, tapi sebelum ataupun di dalam asynchronous function itu ada parameter-parameter yang kita deklarasi. Parameter apa saja yang kita gunakan? Oke, kita langsung ini kita copy paste saja ya. Step by step-nya saya taruh biar waktunya tidak terlalu lama. Jadi ini adalah parameter-parameter yang kita gunakan. Nah, jadi mendeklarasi itu selalu di bawah kelas underscore sini ya. Berarti kita taruhkan dia di sini. Oke, saya taruh sini, copy paste. Ini adalah boolean error, false, boolean loading, false, string, error message, ya blank, var API data. Nah, untuk apa itu nanti pada saat nanti asynchronous function-nya nanti peruntukannya akan kelihatan. Oke, ini yang akan kita declare. Kemudian karena kita akan menggunakan asynchronous function, seperti di sini tadi asynchronous function ya, makanya kita pertama harus kita download dulu paket yang menggunakan HTTP. Masuk kita ke websitenya pubdev, ini pubdev, baru masukkan HTTP, enter, klik HTTP, klik ini installing, kemudian dependencies-nya. Nah, ini copy paste ya, yang kita kopikan di bawah dependencies seperti yang tampak di sini. Masuk kita ke spec YAML dependencies. Nah, ini dependencies. Ya, kopikan di sini. Nah, HTTP-nya ya, baru gini, get package. Klik di sini supaya paket-paket yang terkait dengan HTTP di-download ke script kita. Oke, sambil ini jalan, berikutnya yang kita copy paste adalah untuk mengimpornya. Ini copy paste, masukkan ke script kita. Ke mendat. Nah sini. Oke. Up. Ah ya. SHTTP. HTTP. Oke. Oke, selain itu karena kita menggunakan JSON nanti ya, pasti kita mengconvert ya ke JSON itu kita membutuhkan import ini kok belum update ya. Import ini convert. Nah ini .convert. Dia akan mengconvert ke JSON file ataupun JSON data ya. Jadi oke, tadi ini ya baru kita lakukan deklarasi parameter, kemudian selanjutnya adalah kita buatkan fungsi asynchronous function-nya, yaitu dengan nama getData. Oke, ini kita kopikan dulu. Nah, asynchronous function-nya kita buatkan dia di sini. Oke, ini. Nah, ini adalah asynchronous function. Ya. Jadi data kita yang mau kita tampilkan tadi di layar sini, di layar monitor kita itu ada datanya di 192. Kenapa itu? Karena lokal komputer saya 192.168 itu bisa kita lihat dengan klik cmd ipconfig. Ini 192.168.100 ya. Ini oke. Ini portnya kebetulan port di web servernya sudah saya rubah dan di database-nya juga saya rubah. Ini adalah authorization ataupun untuk alasan security saya buatkan out-nya ya. Jadi kalau mau mengetesnya ini kita copy, masukkan ke browser kita lihat data yang akan mau kita tampilkan nanti REST API-nya. Nah ini. Tapi kan payah ini membacanya rekan-rekan kan, terlalu rapat ini tampilan data-data semua. Makanya untuk mengeceknya ini dan melihatnya ini formatnya ini field-fieldnya apa saja, ini kita copy paste, kita kopikan ke JSON link. Klik ketik JSON link. Yang pertama kita copy pastekan dulu. Nah ini kita lihat
kita bikin validasi apakah valid enggak ini JSON linknya. Kita klik sini valid JSON. Nah, ini langsung resultnya, result valid JSON, berarti file JSON-nya udah valid. Nah, jadi di sini kan bisa langsung kita lihat bahwa nanti field-nya ada field name, field capital, field flag, field date time. Nah, oke ya, jadi dia sudah valid di situ. Oke, kembali ke sini. Jadi cara membacanya kita browse dia ke server dengan address ini, kita ambil tadi datanya, kemudian datanya tersebut kita decode. Decode itu artinya mengconvert dari data JSON tadi menjadi data string. Oke, kemudian data stringnya tadi itu, ini untuk error code-nya ya, kalau kita pakai try catch itu, nah ini apabila error dia tampilkan dia error message-nya, kemudian pada saat dia kalau error berarti untuk loadingnya itu kan kita taruh statusnya false, karena waktu dia mau mengambil data pertama kan loadingnya itu ya apa namanya booleannya true false-nya itu kita bikinkan true, kalau sudah selesai dia atau error kita tampilkan false di sini. Oke, jadi nah ini oke, ini untuk script asynchronous function-nya sudah selesai. Berikutnya adalah kita tampilkan, kita buatkan dia, bisa kita lihat di sini. Nah, yang di sini tadi. Jadi kalau sudah selesai ini kebetulan di dalam satu blok gitu ya. Data modelnya, terus serializing dan menampilkannya di build context kita satukan. Di model atau di project-project lainnya, di data modelnya kita bikinkan dalam satu file. Kemudian ini kita buatkan ini ada di dalam build konteksnya ini gitu, sehingga dia lebih di dalam file apanya intinya di luar data model dia kelihatan lebih simpel, tidak terlalu banyak. Tapi kalau ini kita gabungkan dia semua. Oke, kita sekarang masuk ke gabungkan ini semua masuk di build context ya. Oke, masuk di build context. Kita copy dulu build context kita. Ini. Oke. Sorry, kita salah ambil tadi. Build context ini. Oke. Untuk di build context ini, kita cara membacanya, kita sebenarnya menggunakan list title. Jadi parameter-parameter yang ada di list title. Cuman dia booleannya ya pada saat dia misalnya loading, ini bisa kita lihat ya, loading. Nah, pada saat dia loading, berarti dia kan belum selesai itu, ataupun ngeload data. Nah, ini sirkularnya kita taruh kursornya itu muter-muter, nampak dia kayak ngeloading. Tapi ini if loading true, so progress indikator, progresnya dia belum selesai. Nah, kalau dia sudah selesai nanti, baru jalankan next-nya. Nah, tapi selain itu, ini bisa juga kita tampilkan dia errornya bagaimana gitu. Pada saat loading apakah dia error? Nah, kalau pada saat loading terus endingnya dia error, kita tampilkan errornya. Tapi kalau dia setelah loading selesai, oke, kita tampilkan dia di posisi list title-nya. Nah, list title-nya tadi itu, di dalam list title itu ada parameter-parameter, yaitu yang ini, untuk title-nya, subtitle-nya, trailing-nya, sama leading-nya, ini bisa kita isi. Kita kan tadi ada empat field ya, name, capital, date time, sama flag-nya atau benderanya gitu. Oke. Setelah itu pada saat di running ya tinggal kita eksekusi. Ini kan masih kita membuat membuat fungsinya ya. Tapi fungsi ini kan belum ada yang menjalankan kapan, ya hanya sebagai fungsi saja. Untuk menjalankannya itu kita buatkan initnya. Oke, initnya kita tengok dulu. Nah, ini dia. Init state. Sebelum fungsi itu kita tampilkan di sini mana fungsinya. Fungsinya ini. Nah, ini ya. Sebelum ini
Kita bikinkan di sini init state-nya untuk menjalankan fungsi get data. Ini adalah fungsi get data, ini untuk mengeksekusinya, get datanya dieksekusi. Oke, jadi kita coba jalankan, kita run. Oke, kita run, kita tengok hasilnya di virtual device di sini. Oke, ini bisa kita biarin aja kayak gini. Ini kan headernya atau nama dari project kita. Nanti di sini datanya yang akan keluar. Gitu. Tadi udah kita coba juga untuk ngebrowse-nya di sini ya. Ini datanya ada berapa? Ini yang tadi. Nah, inilah datanya. Kalau diikut nanti misalnya ada Australia, ada China, ada Inggris, ada India, ada Indonesia, ada Meksiko, ada data Swedia, Switzerland, kemudian Turki, Amerika Serikat. Oke, ini datanya, kita tunggu sampai selesai di build. Jadi kalau udah selesai dari macam-macam blok-blok kecil ini, kita bisa menampilkan Pareto, menampilkan table, menampilkan ini list title seperti kita di apa di Telegram kita ataupun di WA kita datanya ya. Ini basicnya, tapi nanti apabila data misalnya image-nya diklik akan lari kemana dan lain sebagainya itu bisa kita kembangkan. Yang penting blok-blok kecil ini bisa kita pahami dan bisa kita mengupdate sesuai dengan kebutuhan misalnya user. Nah, jadi bagi rekan-rekan misalkan ada yang mau bertanya tentang ini nanti, ya silakan tulis di komentar. Nah, nanti skripnya ini akan saya buatkan di komentar. Jadi kalau rekan-rekan yang mau download silakan. Tapi kalau ada mau berbagi, mengomentari, menambahkan, bertanya, silakan ditanya di sana. Semoga pelajaran untuk kali ini yaitu list view dari REST API dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Oh, kok belum datang dia nih? Apa yang terjadi? Oh, sebentar. Nah, ini dia. Ini sering sekali kelupaan. Jadi dari posisi ini, dari stateless widget, nah ini stateless widget ya. Dari stateless widget ini kan nanti dia akan mau, ini stateful widgetnya kan belum pernah dipanggil. Jadi supaya statefulnya ini, karena project kita ataupun script kita ini kan main di stateful semua ini, stateful widgetnya. Tapi stateful widgetnya belum pernah tereksekusi, karena belum dipanggil. Nah, jadi makanya coba ya kita panggilkan dulu supaya bisa kita eksekusi. Coba ini. Nah, oke, ini. Wow, sudah panjang ini ya. Di mana ini? Oke, kita coba saja. Itu berarti di body. Oh, bukan di sini bodinya. Barangkali di sini udah terlalu panjang aturannya tadi di awal body. Hop. Home body. Ini. Nah, ini. Body panggil nama kelasnya di bawah adalah my project. Jadi di sini body my project. Nah, jadi kalau di sini ada ini sudah ada yang manggil. Jadi ini akan dieksekusi dari stateless widget menuju stateful widget. Oke, coba kita run dulu. Bisa nggak sini? Kalau nggak bisa nanti kita reload ulang. Oke, nggak bisa karena dia, oh bisa. Nah, sudah langsung kelihatan. Nah, ini karena dia kita di apanya ini pakai list view ya, pakai list view ini. Oke, ini pakai list view yang ada children-nya, makanya kita bisa scroll. Nah, karena ini ada lebih dari apa ya, masih ada di bawahnya, jadi bisa kita scroll.
Tapi kalau kita tidak pakai list view atau misalnya pakai apa kolom kayak gitu, itu tidak ada apa namanya itu vertikal scrollnya, tentu tidak bisa kita scroll. Ini bisa. Oke, rekan-rekan, jadi untuk get data from REST API ini sudah bisa ya kita tampilkan. Nah, nanti ini banyak juga fungsinya yang lain, tidak hanya misalnya menampilkan ini kayak di WA atau di Telegram ya, tapi bisa juga kita taruh nanti di sini misalnya kita untuk berita kayak media newspaper, kayak ini judulnya, nanti tanggal beritanya, ini headernya nanti ini misalnya panjang sampai berapa senti ke bawah, terus nanti ini ke bawah, kemudian itu bisa kita tampilkan juga kayak kayak gini di sini. Kalau kita misalnya mau bikinkan kayak media untuk newspaper di dalam widget list title tadi. Nah, jadi list title ini sebenarnya kita gampang seperti ini tampilnya kalau kita lihat seperti di WA kita ya atau di Telegram kita atau di beberapa aplikasi yang sudah terkenal. Untuk rekan-rekan mengeksplornya lebih lanjut nanti ya barangkali pada saat ini kalau dia diklik masuk ke mana, ke detail beritanya, atau masuk dia mengkonekkan ke nomor telepon, misalnya mendial dan lain sebagainya, ini nanti bisa kita apa link-linknya itu bisa kita lengkapi. Tapi yang jelas saat ini kita sudah bisa menampilkan apa yang kita inginkan sesuai dengan tadi di data mastery PowerPoint kita. Oke, jadi kita review sedikit. Ini adalah more detail, ya lebih detail proses data change history ya, data berubah dari mulai dari posisi kita mengirim URL, kemudian di database dia di query, select bintang from itu masih SQL format, di PHP-nya atau di backend-nya katakanlah menggunakan PHP ini di apa di encode sehingga dia berupa JSON format. JSON format itu yang ada banyak tanda petik itu ya. Tadi ada. Nanti kita lihatkan lagi perubahan datanya. Kemudian di sini setelah di Flutter, di sisi Flutter di decode menjadi string ataupun integer, kemudian dia baru di convert ke data model, baru tampilkan dia di widget build context tampillah ini. Oke. Ini kalau secara garis besarnya ya sama saja, cuman ini tadi lebih detail. Jadi perubahan data dari timestamp-nya bisa kelihatan. Sementara di sini blok-blok besarnya saja. Dan yang warna abu-abu ini dalam kali ini dia di dalam satu blok. Biasanya bisa juga blok-blok sebelumnya ini kita split blok tersendiri, ini tersendiri. Nah, ini history datanya tadi itu perubahannya. Ini di database, ini waktu kita browse menggunakan browser, ini kita uji dia ke JSON link, ini di konsol visual VSD, Visual Studio Code ya. Kemudian setelah diproses ini ditampilkan di layar handphone kita. Oke, ini tadi sudah. Ini udah kita praktekkan tadi, ini Flutter Basic sebelum melakukan coding apa-apa, ini selalu kita bikinkan terlebih dahulu ya. Udah banyak sekali penjelasan lebih detail sebenarnya tentang ini ada di project-project sebelumnya. Karena di file kita selalu ada nama projectnya. Sekarang ini project ke-11 untuk Flutter. Jadi di 10, di 9 itu kan ada nama projectnya selalu saya bikin. Sesuai dengan ini F011 gitu ya. Oke. Nah, ini tadi untuk detailnya bisa kita lihat ini adalah di database kita buatkan linknya bahwa nanti apa file-file ini kita itu bendera-bendera ini diambilkan dari sini. Tentu ini harus kita siapkan di dalam ini di bawah direktori httdoc. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, coba kita lihat tadi di sini ya. Ini ada di Flutter 01 asetnya. Oke, kita tengok ini di Flutter 01, kemudian aset, kemudian ada image. Nah, ini. Jadi image gambar-gambar bendera-bendera tadi itu saya siapkan di sini. Nah, jadi ini link ke sini ini di lokal komputer kita itu harus kita sesuai di sini. Kalau tidak sesuai nanti akan error dia.
Kemudian ini waktu dia di-browse, di JSON link untuk memvalidasi bahwa valid data JSON kita, ya. Kemudian selanjutnya ini data file JSON kita, PHP-nya ya. Ini kita harus definisikan terlebih dahulu IP address, database-nya apa, password-nya apa di lokal komputer kita. Oke, ini kalau dia di-browse ini menghasilkan data ini. Kemudian selanjutnya yang async tadi, ini dia ya. Nah, jadi supaya lebih jelas, ini dia kita panggil URL-nya, kita decode dia ya kan. Kemudian dia di sini kita eksekusi di init state di sini. Ini mula-mula loadingnya kita terukan, baru kalau di sisi akhir di false-kan. Kemudian ini di build konteksnya, ya ini untuk menampilkannya ini ya. Ini pun kita pakai boolean ya, kapan dia ditampilkan, kapan dia menampilkan circular progress indicator dan lain sebagainya. Ya, rekan-rekan kalau ada yang kurang jelas nanti silakan ditanya ataupun ada yang mau menambahkan. Jadi demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Seperti biasa, saya selalu tiap minggu saya usahakan ada satu video saya tampilkan tentang ini. Kita masih proses blok-blok ya, bagaimana misalnya bikin table, bikin apa namanya Pareto, bikin tampilan tadi list title dan lain sebagainya. Nanti kalau dalam proyek sebenarnya di dalam keseharian atau difungsikan di dalam kantor atau di office itu biasanya gabungan dari berbagai proyek-proyek yang kita bahas itu menjadi satu. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa katakanlah pembelajaran kali ini ada bermanfaat, bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like dan share, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.